Di tengah kota, tersembunyi di balik tirai kabut, ada tempat yang hanya sedikit orang tahu keberadaannya. Itu adalah pabrik coklat legendaris, sebuah bangunan yang tampak berdenyut dengan kehidupan. Dindingnya seluruhnya terbuat dari coklat, dan mereka mengeluarkan aroma manis yang samar, yang bisa membuat siapapun meneteskan air liur. Suatu pagi yang biasa, saat Ben menjalani rutinitas harian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah surat tiba di kotak suratnya, berbeda dari yang pernah dilihatnya sebelumnya. Itu bukan surat biasa, melainkan tiket emas yang berkilauan seolah-olah menyimpan janji akan sesuatu yang ajaib. Tiket itu dicetak dengan tulisan elegan yang berbunyi, "Kunjungi pabrik coklat." Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba saat Ben berdiri di depan gerbang pabrik coklat. Gerbang itu sangat besar, seluruhnya terbuat dari coklat hitam, dan mereka menjulang di atasnya seperti penjaga kuno dari dunia rahasia. Saat dia melewatinya, aroma kakao dan vanila menyelimutinya, menariknya lebih dalam ke dunia coklat. Tanah di bawah kakinya terasa lembut, hampir seperti berjalan di atas karpet fine. Di tengah pabrik, di sebuah ruangan megah yang dipenuhi pemandangan yang paling menakjubkan, Ben akhirnya bertemu dengan orang di balik semua ini. Tuan Caramel, master pembuat coklat, berdiri di depannya, seorang pria yang tampaknya sama dengan pabrik itu sendiri. Matanya berkilauan dengan cahaya penuh rahasia, dan senyumannya hangat dan ramah. Ada aura misteri di sekitarnya, seolah-olah dia menyimpan 1000 rahasia dalam lipatan celemek panjangnya yang berlumuran coklat. Di hadapannya mengalir sungai coklat murni yang kaya. Permukaan sungai berkilauan di bawah cahaya lembut berwarna emas yang memenuhi ruangan, dan perahu-perahu kecil yang seluruhnya terbuat dari permen mengapung dengan lembut di sepanjang arus. Sungai coklat itu tampak tak berujung, permukaannya yang halus dan lembut mengundang dan hangat. Ben hampir bisa merasakan manisnya udara, dan dia merasakan rasa kagum yang dalam akan keindahan semuanya. Mereka memasuki hutan di mana pohon-pohonnya berbeda dari yang pernah dilihatnya. Alih-alih daun, pohon-pohon ini menumbuhkan permen dari segala jenis yang bisa dibayangkan. Cabang-cabangnya penuh dengan lollipop, gumdrop, dan apel berlapis karamel. Tanah di bawah kaki mereka tidak ditutupi tanah, tetapi lapisan gula yang berkilauan yang bergerak lembut saat mereka berjalan. Saat mereka bergerak lebih dalam ke dalam pabrik, Tuan Caramel membawa Ben ke sebuah ruangan yang berbeda dari yang lain. Ruangan ini dipenuhi coklat dalam berbagai bentuk dan ukuran, masing-masing lebih menggoda dari yang terakhir. Coklat-coklat itu tidak meleleh atau rusak, mereka tetap sempurna, seolah-olah membeku dalam waktu. Udara di ruangan itu dipenuhi aroma kakao yang kaya, dan coklat-coklat itu tampak bersinar dengan cahaya dari dalam, masing-masing menjanjikan rasa sesuatu yang luar biasa. Saat mereka terus menjelajahi pabrik, mata Ben terbuka lebar dengan takjub melihat pemandangan di depannya. Dia melihat makhluk-makhluk yang hampir tidak bisa dia percaya nyata. Mereka seluruhnya terbuat dari coklat, namun mereka bergerak dan berbicara seperti makhluk hidup. Makhluk-makhluk coklat ini menjalani kehidupan mereka di dalam dinding pabrik, masing-masing unik dalam bentuk dan ukuran. Akhirnya, Tuan Caramel membawa Ben ke bagian terpencil dari pabrik, tempat yang jarang dijamah orang. Dinding di sini dipenuhi rak-rak kuno, dan di tengah ruangan berdiri sebuah mimbar. Di atas mimbar ini terletak sebuah gulungan, bersinar lembut dengan cahaya emas. Tuan Caramel menjelaskan bahwa ini adalah resep rahasia untuk coklat terbaik di dunia, resep yang telah diwariskan dari generasi ke generasi pembuat coklat. Gulungan itu tampak hampir ajaib, cahayanya yang keemasan memancarkan bayangan hangat di dinding. Untuk benar-benar menjadi bagian dari pabrik, Tuan Caramel mengatakan kepada Ben bahwa dia harus menjalani ujian. Ini adalah ujian imajinasi dan kreativitas,
kualitas yang sangat penting bagi seorang pembuat coklat sejati. Ben diberi tantangan untuk membuat coklat sendiri, tetapi ada syaratnya, dia harus melakukannya hanya dengan menggunakan pikirannya. Tanpa bahan, tanpa alat, hanya imajinasi murni. Ben menutup matanya dan berkonsentrasi, membayangkan coklat paling lezat dan unik yang bisa dia pikirkan. Saat dia fokus, coklat itu mulai muncul di hadapannya, membentuk bentuk dan tekstur yang sejelas pikirannya. Imajinasi Ben mengambil bentuk dengan cara yang paling menakjubkan. Untuk merayakan kesuksesan Ben, Tuan Caramel mengatur pesta besar yang belum pernah dilihat Ben sebelumnya. Pesta itu diadakan di sebuah aula besar, dengan meja-meja yang dipenuhi berbagai jenis coklat yang bisa dibayangkan. Ada air mancur coklat yang bergelembung dengan coklat hitam yang kaya, patung-patung yang seluruhnya terbuat dari coklat susu, dan desain rumit yang diukir dari coklat putih. Udara dipenuhi dengan suara tawa dan aroma manis kakao. Tuan Caramel begitu terkesan dengan ciptaan Ben sehingga dia memberikan tawaran yang hampir tidak bisa dipercayai Ben. Dia mengundang Ben untuk tinggal di pabrik, untuk mempelajari rahasia pembuatan coklat dan menciptakan coklat baru bersamanya. Itu adalah kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup. Ben tahu bahwa dia tidak bisa tinggal. Dia memiliki kehidupan di rumah, dan dia tidak bisa meninggalkannya. Namun, gagasan menjadi pembuat coklat di bawah bimbingan Tuan Caramel adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Waktunya tiba bagi Ben untuk membuat keputusan. Dia berdiri di gerbang pabrik, melihat kembali ke tempat yang telah memberinya begitu banyak kegembiraan. Tiket emas masih ada di tangannya, dan dia bisa merasakan kehangatannya di telapak tangannya. Dengan hati yang berat, Ben membuat pilihannya. Dia berterima kasih kepada Tuan Caramel atas segalanya dan berbalik untuk pergi. Gerbang perlahan menutup di belakangnya. Ben kembali ke rumah, tetapi hidupnya tidak pernah sama. Kenangan akan pabrik coklat tetap bersamanya. Saat dia tumbuh dewasa, dia merasa tertarik pada seni pembuatan coklat, dan akhirnya dia membuka toko coklat kecilnya sendiri. Dan meskipun tidak sebesar pabrik Tuan Caramel, itu dipenuhi dengan semangat kreativitas dan keajaiban yang sama yang dia pelajari selama waktunya di sana.